Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, adalah tanggal Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau dikenal sebagai Maulid Nabi. Di tahun 2022, peringatan Maulid Nabi akan jatuh pada tanggal 8 Oktober 2022. Namun, memperingati Maulid Nabi bagi sebagian kalangan umat Islam masih menjadi kontroversi. Tak semua umat Islam memperingati peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian umat Islam menganggap memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah, karena Nabi SAW sendiri tidak mencontohkan untuk memperingatinya. Namun, bagi umat Islam yang memperingatinya, hal ini adalah sebagai bentuk kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perayaan Maulid Nabi dan pandangan ulama tentang Maulid Nabi. Sejarah peringatan Maulid Nabi. Dalam sejarahnya, perayaan Maulid Nabi tidak ditemukan pada masa sahabat, tabi'in, atau generasi yang berguru langsung kepada generasi sahabat, hingga tabi'ut tabi'in atau generasi yang berguru langsung kepada generasi tabi'in, dan 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Para sahabat hingga keempat imam mazhab tersebut adalah orang-orang yang sangat mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pula kalangan yang paling bersemangat dan menghayati setiap ajaran-ajaran yang diwariskan olehnya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Maulid Nabi pertama kali muncul pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi 1193 Masehi. Salahuddin disebut menganjurkan umatnya untuk memperingati Maulid Nabi guna membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Kala itu, Salahuddin dan umat Islam memang berada dalam fase berperang melawan pasukan atau tentara salib. Meskipun demikian, pendapat tersebut juga masih diperdebatkan. Ada sebagian kalangan yang menolak bahwa Salahuddin sebagai pelopor Maulid Nabi. Mereka beralasan tidak ditemukan catatan sejarah yang menerangkan perihal Salahuddin menjadikan Maulid Nabi sebagai bagian dari perjuangannya dalam perang salib. Menurut beberapa pakar sejarah Islam, peringatan dan perayaan Maulid Nabi dipelopori oleh dinasti Ubadiyun atau disebut juga Fatimiyah. Silsilah keturunannya disandarkan pada Fatimah Az-Zahra. Al-Makrizi, salah satu tokoh sejarah Islam, mengatakan para khilafah Fatimiyah memang memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Antara lain, perayaan Tahun Baru, Hari Asyura, Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Al-Zahra, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sya'ban, perayaan malam pertama Ramadan, sampai perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sumber lain juga menyebutkan bahwa jika ditarik riwayatnya, perayaan Maulid Nabi Muhammad pertama kali diinisiasi oleh Khalifah Mu'iz Lidinillah, salah seorang khalifah dari dinasti Fatimiyah di Mesir pada 341 Hijriah. Kemudian perayaan Maulid dilarang oleh Al-Afdal bin Amri Al-Juyusi dan kembali marak pada masa Amir Li'ah Kamillah pada 524 Hijriah. Perayaan Maulid Nabi SAW kemudian dilakukan kembali berdasarkan instruksi Salahuddin Al-Ayyubi pada 1183 Masehi atau 579 Hijriah atas usul Muzaffaruddin, saudara iparnya. Di antara tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat juang umat Islam serta mengimbangi maraknya perayaan Natal yang dilakukan umat Nasrani. Meski demikian, perayaan Maulid Nabi sebenarnya terus menyisakan kontroversi. Dalam sejarah peringatan Maulid Nabi yang ditulis Nasir Al-Hanin,
menyebutkan bahwa memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah atau ritual terlarang karena tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan bid'ah juga, sebenarnya instruksi Salahuddin Al-Ayyubi ini turut ditentang oleh para alim ulama pada 1183 karena usulnya menghidupkan kembali Maulid Nabi. Namun, Salahuddin membantah bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan untuk menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Apalagi selepas disetujui Khalifah An-Nashir di Baghdad, perayaan ini kian semarak dilakukan. Pendapat ulama tentang Maulid Nabi. Bagi sebagian umat Islam yang memperingati, Maulid Nabi adalah bentuk kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan, seseorang yang tak mengimani Muhammad sebagai Nabi bergembira ketika Nabi lahir. Dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dikisahkan Abu Lahab, paman Nabi yang tak mengimani Nabi, bergembira pada saat Nabi Muhammad lahir. Bahkan, ia memerdekakan seorang budak bernama Thuwaibah sebagai tanda cinta dan kasih. Dan karena kegembiraannya, kelak siksa atas dirinya di akhirat diringankan setiap hari Senin tiba. Dan Thuwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab yang dimerdekakan kemudian menyusui Nabi Muhammad SAW. Tatkala Abu Lahab telah meninggal, sebagian keluarganya melihat dalam mimpi tentang buruknya keadaan dia. Lalu dia berkata, "Apa yang terjadi?" Abu Lahab berkata, "Aku tidak mendapatkan apapun sepeninggal kalian kecuali aku diberi minum karena memerdekakan Thuwaibah." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya banyak juga dalil-dalil yang menjadikan rujukan bagi umat Islam yang memperingati peringatan Maulid Nabi. Misalnya dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 58 dan surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjadi sandaran dianjurkannya memperingati Maulid Nabi. Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Dari dua ayat di atas, kelahiran Nabi Muhammad digambarkan oleh Al-Quran sebagai keutamaan dan rahmat yang universal dan agung, memberikan kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh manusia. Sebagian muslim yang berpandangan seperti ini menganggap orang yang selalu merayakan tahun kelahiran raja, negara, atau hanya orang biasa bisa dilakukan bermegah-megahan. Kenapa kita sebagai muslim merayakan kelahiran Nabi yang disanjung-sanjung cukup dengan sholawat, salam, zikir, doa, serta berbuat kebaikan seperti sedekah dan membahagiakan orang saja tidak mau? Cara Nabi Muhammad SAW memperingati hari kelahirannya. Dari sebuah riwayat menyebutkan Nabi SAW selalu melaksanakan puasa setiap hari Senin, yang mana hari Senin merupakan hari lahir Nabi SAW. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa hari Senin, maka beliau menjawab, "Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu diturunkan padaku Al-Quran." Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya pembahasan tentang puasa. Itulah sebagian penjelasan tentang sejarah hingga dalil tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.